stres, berat badan ya, kurang olahraga, banyak begadang, ya ini saling mengingatkan ya supaya kita semua tidak seperti itu dan dengan demikian menjaga lambung kita tetap sehat. Nah, Prof, kita mau lanjut lagi, Prof. Tadi ada pertanyaan dari Dokter Sasa yang belum terjawab. Oke, Nah, siap. Prof, ini katanya makan sahur supaya tidak sakit perut saat kita berpuasa. Ini fakta atau mitos, Prof? Fakta. Jadi kita bisa bilang begitu juga ya. Kenapa? Karena kan kita tadi yang saya sebutkan kalau kita berpuasa ini kita tidak makan 13-14 jam. Nah, kalau kita tidak sahur kan oke lah hitungannya paling lambat mungkin kita jam 8 tuh masih asupan makan ya. Kemudian kita tidur, nah itu kan sudah bisa hitung sekitar 20 jam. Tidak ada masukan makanan ya, minum. Jadi tentu bukan saja sakit perut yang bisa terjadi, bisa juga mungkin jadi dehidrasi ya kan, lemes ya, kemudian biasanya kalau lemes juga menyebabkan sakit kepala gitu loh. Jadi oleh karena itu tetap anjurannya tetap kita harus mesti bangun ya dan sahur. Ya lain kalau memang karena terlambat atau segala macam lain lagi ceritanya. Jadi itu sebenarnya anjurannya bahwa kita benar-benar harus diusahakan tetap sahur gitu. Nah, nih ngomong-ngomong soal sahur ya, nih ada juga orang makan sahurnya dengan pakai gorengan ya. Nih ada fakta atau mitos berikutnya. Ini kalau gorengan dan makanan-makanan tinggi lemak ini memicu timbulnya sakit perut. Ini fakta atau mitos? Ya, ini masih kita bisa bilang fakta. Iya, kalau misalnya seperti begini, tergantung jumlah sih sebenarnya. Dalam kesempatan pertama tadi yang saya sampaikan, kita kan puasa ya, tadi kan bangun tidur ya, itu kan breakfast juga. Misalnya oke lah kita jam 10 nggak dapat makan, nggak makan, nggak minum lagi, bangun kira-kira rata-rata bangun jam 3:30 kan berarti 5 setengah jam nggak ada makanan minumannya masuk. Nah pada kesempatan itu pun kita nggak boleh maksain tuh lambung untuk bekerja lebih berat gitu. Kalau tadi goreng-gorengan ini kan termasuk lemak yang sulit untuk dicerna ya. Apa yang terjadi ya tadi ini menyebabkan memaksa si lambung itu dalam waktu yang singkat untuk bekerja. Bisalah timbul rasa-rasa tidak nyaman tadi gitu. Jadi benar tadi terutama kalau berlebihan. Kalau sedikit rasanya sih nggak ada masalah ya kan gitu. Tapi saya bilang tadi kalau memang ini konsumsinya berlebih-lebihan pasti timbul masalah. Kadang sulit nahannya aja sih kalau udah masuk ya. Sulit nahan dirinya gitu kadang-kadang. Ya. Nah Prof, kalau tadi makanan ya, sekarang minuman. Katanya konsumsi kopi dan teh ini memicu sakit perut. Ini fakta atau mitos? Iya. Saat sahur ya Prof? Ya oke. Itu mesti kita bilang fakta. Terutama saya sampaikan, terutama untuk orang yang memang punya sakit mah. Karena kan sekali lagi waktu kita ini pendek ya. Kopi ya dengan kafeinnya bisa meningkatkan produksi asam lambung ya. Nah di satu sisi sebenarnya yang kalau untuk sakit perut mungkin tidak terlalu umum, yang kita mesti mewaspadai sebenarnya kalau kita mengkonsumsi kopi ya di dalam pada saat sahur itu akan merangsang buang air kecil kita ya, diuresis, jadi kencing nih banyak. Akhirnya apa? Sedangkan kita dalam 13-14 jam tidak ada makanan minumannya masuk, bisa saja terjadi dehidrasi. Jadi memang paling mesti diingatkan, usahakan jangan sampai kita ngopi pada saat sahur gitu loh. Selain tadi bisa menimbulkan asam lambung jadi meningkat, di satu sisi itu juga menyebabkan peningkatan buang air kecil kita. Nanti takutnya kita jadi dehidrasi, kekurangan cairan. Iya betul, malah jadi lemes ya Prof pada saat berpuasa. Lemes betul. Baik, nah Prof kalau misalkan sakit perut sudah tidak tertahankan nih pada saat puasa ya, kita diharuskan buka puasa tuh kalau apa? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Prof. Ya, jadi saya sebutkan tadi. Pertama tentu tergantung dari kadar nyerinya. Oke lah biasanya kita menggunakan range 1 sampai 10 gitu ya. Kalau udah 10 kan udah luar biasa itu sampai keluar keringat segala macam, saya rasa itu mesti batalin. Kalau misalnya range-nya cuma 1, 2, 3 gitu ya, masih bisa ditolerir, saya rasa nggak ada masalah. Tapi yang saya sampaikan tadi, yang penting dia bersamaan dengan nyeri itu muntah-muntah apa enggak. Kalau muntah-muntah otomatis dia mesti batalkan. Kenapa? Karena tadi bisa kekurangan cairan, elektrolit gitu loh. Jadi kembali lagi tergantung dari tingkat nyerinya tadi. Kalau masih kita tadi nyeri 1 sampai 10, kalau masih 2 sampai 3 masih bisa lah. 5 kita lihat keadaan. Tapi kalau udah 10 atau nyeri sampai sampai keluar keringat dingin dan nggak tahan lagi ya baiknya kita batalkan. Baik, jadi kalau selama masih bisa ditahan kita bisa mungkin melanjutkan. Ya. Tapi kalau sudah tidak tertahan apalagi ada muntah-muntah lah segala macam, lebih baik mencegah dehidrasi. Jadi kembalikan tergantung kadar level nyerinya itu seberapa.
Nah, Prof, ini mungkin bagi para pemirsa di rumah ya, banyak yang mungkin belum tahu bahwa ini sebenarnya sakit lambung gitu. Jangan-jangan bukan gitu ya. Kapan sih sebenarnya dia harus mencari bantuan medical profesional gitu, Prof? Ya, jadi kita selalu berpatokan tuh kalau memang mau coba obat-obat warung dalam tanda petik itu biasanya 3 sampai 5 hari ya, 3 sampai 5 hari. Tapi tergantung juga kondisinya. Kalau dia sampai nyeri, sampai muntah-muntah, sekali lagi dia mungkin perlu ke rumah sakit ya untuk diinfus, untuk diberikan obat-obat penekan produksi asam lambung, mungkin juga perlu diberikan obat anti muntah gitu. Jadi ini tergantung dari severity dari kondisi tersebut gitu loh. Prof, tapi kadang-kadang ya Prof, ada juga masyarakat yang mungkin belum tahu sudah punya riwayat penyakit lambung. Jadi sahurnya itu pakai obat anti nyeri juga. Ini untuk mencegah nih supaya ntar nggak nyeri, itu gimana Prof? Ya, jadi sebenarnya bukan obat anti nyeri. Terus terang saya pada beberapa pasien-pasien, saya juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi obat penekan produksi asam lambung. Jadi biasanya obat-obat ini dikonsumsi itu setengah jam sebelum makan. Jadi kalau memang cukup berat kondisinya, itu dikonsumsi pada saat sahur ya. Jadi oke lah dia bangun sahur, minum air putih sedikit, langsung minum obat tersebut ya untuk menekan produksi asam lambung. Kemudian dia makan. Nah, kemudian dia berpuasa, pada saat berbuka juga begitu. Jadi mudah-mudahan kondisi asam lambungnya itu terus dipertahankan tetap tinggi ya, jadi tidak menyebabkan gangguan-gangguan. Pada beberapa kasus saya anjur, tapi bukan obat anti nyeri, jadi obat untuk menekan produksi asam lambung. Nah, satu lagi tadi ya, ada beberapa pasien ketika dia merasakan nyeri ya, udah diobatin obat penekan asam lambung, dikasih juga mungkin antasida, juga misalnya ada yang namanya untuk pelapis lambung seperti sukralfat, kok juga nggak ada perubahan, baiknya memang mesti dipastikan lagi ke dokter. Saya ada 1-2 kasus, ternyata di USG ada batu di kandung empedu. Karena batu kandung empedu itu keluhannya bisa sama seperti orang sakit mah. Ini mesti diperhatikan. Benar tadi oleh Dr. Vito bilang tadi, ya 3 sampai 5 hari, kalau tidak mesti konsultasi gitu. Atau tadi kondisinya walaupun baru beberapa jam tapi sampai muntah-muntah hebat ya dia tetap harus ke rumah sakit gitu. Nah, Prof, ini mungkin tips bagi orang-orang yang mungkin punya riwayat sakit mah dan sekarang nanti bentar lagi buka puasa nih sore nih. Nah, kan habis lama nggak makan nih. Sebaiknya katanya berbukanya dengan apa gitu? Ya, jadi yang penting tadi sekali lagi lambung kita itu sudah kosong 13 sampai 14 jam. Maka pilihan pertama pada saat kita berbuka itu adalah yang mudah dicerna. Jelas itu kita usahain minum air putih dulu, untuk ngebasahin ya. Oke, kalau mau teh manis silakan. Kemudian sesuai anjuran Nabi saya juga mengamalkan itu ya, ini kan dengan kurma 3 butir gitu ya, karena kurma ini kan mengandung karbohidrat yang kompleks. Jadi paling tidak memang pada kesempatan pertama kita butuh karbohidrat, kita butuh kalori. Nah, setelah itu boleh makanan kecil tapi juga tidak mengandung coklat atau keju yang sulit dicerna. Setelah itu kita bisa, kadang-kadang dengan jus misalnya, silakan. Kemudian sholat maghrib baru kita makan. Tapi sekali lagi saya mesti ingatkan bahwa puasa itu memberi kesempatan kita untuk mengurangi asupan makan kita. Jadi tetap makan kita yang 3 kali diatur menjadi 2 kali. Jadi jangan sampai karena merasa nanti takut nggak kuat justru didobelin, nggak boleh. Iya betul, malamnya masih suka dia makan lagi tuh. Iya, habis maghrib langsung makan, kemudian sholat tarawih makan lagi, nggak boleh. Oh itu berarti salah ya Prof ya, tetap kalau lagi puasa 2 kali aja makannya. Tetap 2 kali, artinya kita berusaha benar-benar kita mengambil manfaat berpuasa ini. Wow, iya. Mudah-mudahan yang di rumah nggak sakit lambung lagi, ya. Yang di rumah juga nggak stres lagi. Dan manfaatkanlah bulan di mana peluh rahmah ini juga membuat Anda semakin sehat, ya. Iya, nah Dok Vito ini banyak juga yang bertanya ya, karena kita puasa, makan 2 kali sahur sama buka. Itu sebetulnya kekurangan vitamin dan mineral nggak sih Dok Vito? Perlu nggak sih minum suplemen tambahan? Itu nah justru pertanyaannya. itu mau kita bahas di segmen berikutnya. Kita terima kasih dulu sama Prof. Ari yang sudah memberikan kita pada hari ini pencerahan ya. Terima kasih Prof. Ari dan pemirsa, jangan sampai lewatkan berikutnya kita akan bahas mengenai suplemen pada saat bulan puasa. Tetap di Hidup Sehat.